pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristina Matrona Bea. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas PGRI Palembang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan PPL UKIN yang akan dilaksanakan di instansi tempat mengajar saya, yaitu di SMP Negeri 2 Aisesa yang berlokasi di Kelurahan Towak, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama dalam kegiatan PPL hari ini. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan ya, hari ini kita semua masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita mengawali kegiatan dengan doa. Aku minta anak benar kita dan marilah kita mengambil segala berdoa dalam nama Bapa Allah Bapa di dalam surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena Engkau masih melindungi kami sampai sekarang ini. Nama-Mu yang kudus kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Sebelum kalian duduk, perhatikan terlebih dahulu. Yang agak geser. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini ya, ada yang termasuk kelas, ketua kelas? Ada semua. Ada semua? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk materi kita yang baru, yaitu tentang teks cerpen. Ya, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, alangkah baiknya coba kita mengingat kembali materi yang sudah pernah kita lewati, yaitu di kelas 8 itu materi yang terakhir ya, KD 3.17 itu, yaitu tentang ya unsur resensi itu, ya masih ya, tentang teks resensi itu kan di situ salah satunya itu adalah meresensi teks cerpen, masih ya. Jadi di situ juga sudah setidaknya sudah pernah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dari teks cerpen. Itu. Nah, adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu bisa lihat di papan tulis, KD-nya 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dari teks cerpen yang dibaca atau didengar. Ya. Lalu tujuan dari pembelajaran kita hari ini berdasarkan IPK yaitu ya, yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan unsur intrinsik dari teks cerpen yang dibaca. Yang kedua, kalian dapat menganalisis unsur intrinsik disertai dengan bukti yang mendukung dari teks cerpen yang dibaca. Ya, itu tujuan dari kita mempelajari materi kita hari ini. Adapun manfaatnya yaitu ketika besok-besok kalian ya menonton televisi, ada film ataupun membaca cerita di buku, ya, setidaknya kamu sudah punya gambaran ya, sudah yang membangun karya sastra itu apa saja. Ya. Jangan sampai nanti ketika kamu baca atau kalian nonton di televisi orang tanya, ya apa pesan ya dari cerita itu kamu tidak tahu. Sebenarnya kalau kita sudah belajar tentang unsur pembangun karya sastra, salah satu unsur intrinsik di dalam itu ada amanat. Karena kita kalau menonton itu setidaknya ada sesuatu yang kita petik dari cerita itu, amanah, ya pesan dari cerita itu untuk kita itu apa? Itu harus kita petik, ya. Oke, kemarin Ibu sudah bagi ya, ini ya teks cerpen yang berjudul itu Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Masih ingat ceritanya? Masih. Kalian lihat, ya. Ya sepintas kamu sudah baca cerpennya, ya. Lalu coba jelaskan siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks cerpen. Bu. Ciri-ciri cerpen 1 terdiri dari kurang 10.000 kata.
2. Bersifat fiktif. 3. Mempunyai satu alur. 4. Alur ceritanya lurus. 5. Penokohan sangat sederhana. 6. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih anak pertanyaan. Ciri-ciri dari cerpen itu bentuknya singkat, yaitu kurang lebih dari kata-kata itu kurang lebih dari 10.000 kata. Ada yang hanya 500, ada yang 1.000, ada yang setidaknya dia tidak lebih dari 10.000 kata. Standarnya segitu. Lalu karena dia punya jumlah katanya sedikit, tadi yaitu kurang lebih dari 10.000 kata, maka biasanya cerpen ini bisa diistilahkan dengan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Lalu penokohannya itu tunggal. Penokohannya itu jalan ceritanya itu berpusat pada satu tokoh dan satu situasi. Beda dengan novel. Kalau novel itu di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam bagian itu dengan tokoh latar yang berbeda macam-macam. Tapi kalau cerpen dia lebih singkat dari novel. Itu gambaran dari ciri-ciri dari cerpen. Oke. Kalian setidaknya sudah punya gambaran di sini. Cerpen ini terbentuk oleh unsur apa saja? Coba ada yang masih ingat unsur yang membentuk sebuah cerpen itu apa saja? Unsur apa? Ada 2. Coba ada yang masih ingat unsur secara umum unsur membangun cerita pendek itu apa saja? Intrinsik dan ekspresif. Benar anak. Unsur intrinsik dan ekspresif. Unsur intrinsik itu unsur yang membentuk karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun karya sastra yang berasal dari luar. Tapi dia turut mendukung terciptanya karya sastra. Ada yang bisa menyebutkan unsur intrinsik dari cerpen? Siapa? Coba dari Francisca. Tema. Halo. Latar. Tokoh, penokohan, sudut pandang. Mana? Bahasa. Lagi. Itu unsur intrinsik cerpen itu tersusun oleh tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, kayak bahasa dan amanah. Sebelum kita lanjut, Ibu mau lihat. Ini pernah dijelaskan pada materi yang sebelumnya, baik berkaitan dengan teks resensi ataupun yang lain. Jadi Ibu akan membagi di sini ada soal pre-test. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, hari ini Ibu akan membagi teks cerpen. Silakan kalian bentuk dalam kelompok. Kelompok 1 Alexandria Londa Jawa, Valentina Martina Bona, Stefanus Jago Engo, Kristolus Basawe. Baca teks cerpen, pahami ceritanya, lalu kerjakan soalnya. Ada di bawah. Di situ ada soal. Yang pertama diminta kalian menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang dibaca ini. Yang kedua, kalian menganalisis unsur intrinsik tersebut disertai dengan bukti yang mendukung dari cerita yang dibaca. Oke, silakan mulai. Ibu minta dari kelompok Alexa untuk membacakan hasil diskusi kelompok ini. Silakan maju buat perwakilan dari kelompok Alexa. Maju. Kelompok anggota kelompok itu silakan mencatat kalau sebentar ada tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, unsur
analisis, menikmati liburan sekolah. Bukti yang mendukung, karena tokoh aku mengajak ibu jalan-jalan sore ke taman kota. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan yang mau menanggapi. Nah, silakan reaksi. Kurang jelas. Ya, Kayak bahasanya kurang jelas. gaya bahasa maksudnya bagian ya, Jadi, bukti pendukungnya tidak lengkap ya, tidak ada ya. Ya. Ada masukan dari kampung kota. Kata ayah dan ibunya tidak ada. Batak ayah dan ibu, bukti pendukungnya tidak dimasukkan. Bagaimana kelompok kamu sudah ada jawaban untuk jawaban ini? Dua kelompok yang memberikan tanggapan ini. Ya, gaya bahasanya bagaimana? Kalau Batak ayah dan ibu bagaimana? Silakan kelompok kalian. Batak ayah bagaimana? Orangnya bagaimana? Kenapa tidak dimasukkan dalam sini? Sudah dimasukkan. Oh, bukti pendukungnya tidak, tidak ada. Oh, oke. Kalau dari ibu ini di sini tadi soalnya itu ada 2 nomor. Yang pertama itu kalian diminta untuk menentukan unsur intrinsik dari teks cerpen. Yang kedua kalian menganalisis unsur intrinsik itu disertai dengan bukti pendukung, ya, dari cerpen yang dibaca. Yang ibu lihat, ibu amati tadi. Dari kelompok itu langsung ke nomor 2. Hah? Kamu langsung ke nomor 2 itu kamu kerja itu langsung dianalisis kan? Seharusnya itu nomor 1 kamu sebut dulu unsur intrinsik dari cerpen ini adalah apa saja, tema, alur, latar, tokoh, pendokuan, sudut pandang, gaya bahasa, mana. Benar kan? Tadi tidak disebutkan langsung ke nomor 2 kan? Nah, seharusnya itu. Jadi kalau kalian mau mengerjakan diskusi itu, diskusi kelompok, baca, pahami dia punya perintahnya apa, ada 2 nomor, berarti kamu sampaikan 2 nomor. Kalau tadi hanya sampaikan 1 nomor, berarti 1 nomor itu nilainya tidak ada. Sudah? Oke, nah kita beri aplaus untuk ya teman-teman yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi. Tadi kalian sudah berdiskusi ya tentang ya dari teks cerpen yang berjudul liburan sekolah. Coba, nah kamu sudah berdiskusi. Coba unsur-unsur intrinsik dari teks cerpen tadi apa saja? Pakai jam. Tema dari cerita tadi apa? Coba mesti ingat baru habis diskusi. Tema cerita siapa yang bisa membantu teman? Temanya apa? Pengalaman liburan sekolah. Ya. Unsur apa lagi? Sudut pandang itu apa ya? Posisi pengarang dalam cerita. Benar sekali ya, Alexa. Yang berikut. Alur itu apa? Coba. Alur. Apa itu alur? Pengembangan cerita. Coba. Ada pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan Sebab akibat. Jalan cerita. Ya. Rangkaian yang membentuk suatu cerita itu dinamakan dengan alur. Ya, alur berbisanya. Coba sebentar kalau dijelaskan lagi. Coba yang berikutnya unsur apa saja? Latar itu apa? Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Benar sekali ya. Keterangan mengenai ya waktu,
tempat dan suasana terjadinya peristiwa. Misalnya lagi sudah sebut tema, alur, latar, tadi apa? Sudut pandang, apa lagi? Amanah dari pendengar. Amanah. Bagaimana? Amanah itu apa? Pesan yang disampaikan oleh pengarang. Pesan yang disampaikan oleh pengarang lewat cerita. Oke, benar sekali. Yang lain masih ada? Coba. Ini baru 5 unsur ya yang kamu sebutkan: tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanah. Masih kurang. Tokoh dan penokohan, ya. Ada yang tahu? Tokoh itu apa? Pelaku dalam cerita. Sedangkan penokohan? Penokohan itu cara pengarang menggambarkan watak karakter dari tokoh, ya. Penggambaran watak karakter dari tokoh. Ada lagi? Unsur apa lagi? Ada yang lupa nih? Coba. Ada yang lupa? Unsur apa? Nggak lupa. Gaya bahasa. Itu apa? Bahasanya, gaya bahasa itu cara pengarang bagaimana dalam melukiskan cerita itu dia menggunakan bahasa apa? Ya. Nah, kita lihat itu ada 7 unsur intrinsik dari cerpen. Ya. Tema tadi ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah cerita. Tema itu macam-macam ya, tema cerita itu. Ya, yang berbeda dengan judul. Ya, judul itu dia lebih sempit. Ya, kalau tema itu dia lebih luas. Ya, seperti tadi kalau temanya itu. Ya, macam-macam tema. Ada tema tentang perjuangan, pengorbanan, tema tentang cinta, tentang persahabatan, macam-macam tema. Ya, jadi kalau untuk menentukan sebuah tema dari cerita, berarti kalian harus membaca terlebih dahulu cerita itu baru bisa menentukan temanya apa. Beda dengan kalau kita mau menulis sebuah cerita. Kalau mau menulis sebuah cerita, berarti yang pertama kita lakukan adalah menentukan kira-kira tema cerita yang mau kita tulis itu apa. Tapi kalau mau menentukan ya, tema dari cerpen yang dibaca, nanti kamu baca terlebih dahulu, baru bisa menentukan. Itu tema. Yang berikut alur, itu apa? Jalan cerita ya, rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Alur itu terbagi atas berapa? Ada yang tahu? Ya? Iya. Henry Kusnere, sebut. Maju, alur mundur dan campuran. Alur maju, alur mundur, dan campuran. Ada yang tahu apa itu alur maju? Ada yang tahu? Alur maju. Tadi kamu dalam tugas kamu, diskusi kamu itu, kamu menentukan bahwa alur maju. Apa itu alur maju atau mundur itu? Ada? Alur maju itu cerita yang diawali dari tahap pengenalan orientasi, ya, pengenalan baku, ya, latar dan ya tokoh cerita. Itu, ya, alur yang terus berdasarkan urutan sebab akibatnya, kronologis, ya, kronologis. Dia bergerak kalau kita belajar nanti tentang struktur, berarti dia mulai dari orientasi, ya, dari perkenalan, ya, itu yang berikut masuk dari ya klimaks itu, ya, yang puncak masalah. Habis itu dengan di mana tahap itu ya masalahnya mulai menurun, nanti klimaks, ya, dan penyelesaian. Itu alur maju. Sedangkan alur mundur, siapa yang bisa menjelaskan? Alur yang misalkan sesuatu, bagaimana? Bagaimana? Coba siapa bisa? Alur mundur. Kalau alur maju tadi misalkan sesuatu berdasarkan urutan kejadian atau kronologisnya. Kalau alur mundur? Alurnya dia kebalikan dari alur maju. Kalau alur maju dimulai dari tahap perkenalan, berarti kalau alur mundur dimulai dari tahap penyelesaian masalah. Ya, mulai naik. Ya, kalau nanti kita belajar tentang struktur, ya mulai dari penyelesaian, klimaks,
juga ya munculnya masalah dan perkenalan, ya, orientasi. Silakan alur maju mundur, maju mundur, maju mundur, ya. Jalan ceritanya itu dia bisa saja ya berada di tengah cerita itu puncak masalah. Setelah itu dia cari ya penyebab masalahnya itu apa. Habis itu kembali lagi mungkin ke tahap ya penurunan ya dia punya nanti klimaks ya masalahnya sudah mulai menurun ya, atau penyelesaian lalu kembali lagi ke tahap orientasi ya, atau munculnya masalah seperti itu dan dia bergeraknya itu ya posisi sekarang kembali ke masa lampau lalu kembali ke masa kini atau ke masa depan seperti itu alur maju mundur ya. Yang berikutnya latar ya, latar berkaitan dengan kamu sudah jelaskan tadi berkaitan dengan latar waktu tempat dan suasana terjadinya peristiwa ya latar waktu yaitu berkaitan kapan peristiwa itu terjadi pagi siang malam atau setahun yang lalu ya pada jam berapa itu menunjukkan waktu. Sedangkan tempat ya menunjukkan keterangan tempat. Ya di sekolah, peristiwa terjadi di sekolah, di ruang kelas, di kamar, atau di teras atau di mana. Ya yang menunjukkan keterangan tempat. Yang berikutnya suasana terjadinya peristiwa. Suasana tergambar dari peristiwa itu apa? Ya macam-macam suasana dari cerita tergantung dia punya ya tema di situ cerita itu isinya itu apa. Kalau lebih banyak kisah sedihnya berarti suasananya sedih. Ya ada suasana gembira terharu apa macam ya itu latar. Yang berikut apa tema alur latar tokoh penokohannya tokoh pelaku dalam cerita seperti yang kamu sebutkan tadi tokohnya ibu ayah dan si aku itu. Yang berikutnya kalau penokohan berarti cara penggambaran watak karakternya tokoh itu ya bagaimana ya pengarang menggambarkan watak tokoh ya apakah dia itu cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu macam-macam. Ada yang menggunakan metode analitik ataupun dramatik. Kalau analitik berarti secara langsung pengarang secara langsung menyebutkan watak tokoh ya seperti oh dia orangnya sombong dalam cerita dalam teks itu menyebutkan si Ali orangnya sombong. Nah, itu berarti ya cara penggambaran secara langsung. Tapi kalau dramatik berarti macam-macam. Kalau dramatik ini macam-macamnya mulai dari apa ya yang diucapkan tokoh, pikiran tokoh lain. Habis itu lingkungan sekitar toko, apa yang digunakan toko, macam-macam. Apa yang digunakan toko, contoh dia itu pakainya berlebihan, ya. Boleh ya dia bilang orang kaya, tapi kalau sampai pakai emasnya banyak, antingnya juga banyak, lalu juga begitu, pakaiannya juga bermewah begitu. Padahal tidak sesuai dengan situasi saat itu bagaimana? Misalnya berpakaian harus misalnya, tapi dia berpakaian yang itu berarti ini orangnya bertujuan dia mau menyombongkan diri. Ini berarti tipe orang sombong seperti itu. Atau kalau kita lihat ada pakaian ya orang berpakaian yang ini sopan santun atau kayak pakaian bajunya itu berlengan begini biasanya kalian yang lengan begini itu pasti biasanya menunjukkan orang punya watak karakter apa pemeran apa yang biasa pakai baju lengan-lengan ada itu biasa. Ya kalau dicerita di sinetron biasanya perempuan yang terbaik ataukah mungkin yang preman-preman kadang biasanya pakai pakaian seperti itu kan ya yang bajunya dengan pendek ya atau perempuan kali satu itu dari cara pakaian mereka berpakaian mereka itu kita bisa menggambarkan pada tokoh orang baik tidak mungkin memakai pakaian yang tidak sopan seperti itu ya itu yang dinamakan dengan metode dramatik jadi ada bermacam-macam cara ya itu ya. Yang berikutnya ya tema alur latar tokoh penokohan sudut pandang itu ya sudah disampaikan yaitu posisi pengarang dalam cerita ya cara pengarang menempatkan diri dalam cerita apakah yaitu kalau di sini bagaimana sudut pandang ada berapa sudut pandang apa saja sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ya. Orang pertama berarti pengarang terlibat dalam cerita, ya, yang misalkan pengalaman hidup orang lain pasti bisa diketahui dari penggunaan ya kata ganti dalam cerita itu. Yang berikutnya sudut pandang orang ketiga, ya, pengarang melukiskan, ya, pengalaman hidup orang lain itu bisa diketahui dari penggunaan kata ganti yaitu mungkin penggunaan kata ganti orang ketiga yaitu dia
atau mereka atau si ya, A atau si B penyebutan nama orang. Itu ya bahasa, gaya bahasa cara ya pengarang dalam menuliskan cerita itu bagaimana dia menggunakan bahasa. Jadi terserah ini kebebasan pengarang dia dalam melukiskan cerita mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul itu atau bahasa Inggris terserah. Mungkin dalam cerita dia sisipkan ya ada kata-kata kalimat dalam bahasa Inggris itu kebebasan pengarang. Ya, malah ada juga yang menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak bagus, tapi itu namanya ya, pengarang bebas mengekspresikan apa yang dirasakan karena itu kan kadang itu cerita itu ya itu ungkapan isi hati. Apa yang dirasakan dia luapkan di situ. Ya. Nah, berikutnya itu ya, gaya bahasa amanat, pesan yang disampaikan pengarang lewat cerita. Jadi setidaknya ketika kita membaca sebuah cerita kita tahu, ya pesannya untuk kita itu apa dari cerita itu. Setidaknya pesannya itu bisa ya membawa dampak yang baik untuk kita, dampak positif. Oh kalau di sana itu ceritanya tentang pengkhianatan, berarti kita bagaimana? Berarti kita itu diminta agar kita itu tidak seperti tokoh yang berkhianat itu, tidak boleh mengkhianati seseorang. Sudah? Ya, itu unsur intrinsik dari cerpen. Oke anak-anak, kegiatan kita ini sampai di sini. Kalau gitu sebelum mengakhiri kegiatan kita. Nah, ibu perlu mengetahui. Coba siapa ya tidak bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita? Ya, pelajaran apa yang kalian petik pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Nah, okay. Kesimpulan yang saya bisa petik pada kegiatan ini adalah menentukan unsur intrinsik pada cerpen. Contoh seperti tema, alur, latar, tokoh dan pengukuhan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk sebelum ibu lihat waktunya sudah siang bolong ya. Apa salahnya kalau coba kita berdiri dulu? Bisa tidak? Masih bisa tunjukkan semangat atau tidak? Bisa. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belum semangat pasti sudah lapar ya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Bukan ada tugas ya, nanti ibu di sini ada bagi tugas ya. Nah, ada tugas untuk kalian. Tadi kalian sudah ya, secara bersama-sama berdiskusi menentukan unsur intrinsik dari cerpen dan setelah itu kalian menganalisis unsur intrinsik tersebut disertai dengan bukti pendukung. Nah, sekarang ibu minta untuk tugas rumah masing-masing cari ya contoh cerpen ya, bebas kamu mencari di mana saja. Dan setelah itu kamu menentukan unsur intrinsik dan sekaligus menganalisis unsur intrinsik tersebut. Ya, menentukan dan menganalisis. Ya, bisa? Nah, di sini ibu akan bagi proses ya ini untuk mengukur pemahaman kamu atas materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ya, waktunya itu 2 menit. Silakan kerja. Waktunya 2 menit saja. Jangan lupa tugas pertemuan berikut ibu minta kumpul. Sekarang sebelum akhir kegiatan kita ibu bagi lagi nomor evaluasi.
Kesan ya. Ini kesan atau kesan? Hal yang dapat kita belajar itu baru kesan itu berarti bagaimana menunjukkannya kegiatan kita itu bagaimana seperti itu. Dia menyimpulkan, menyimpulkan itu semua yang mau empat itu pilih salah satu maksudnya di situ bagaimana bagian mana yang belum kalian kuasai tentang meditasi unsur impresi. Apakah berarti kalau jawab saya yang belum saya pahami adalah bagian unsur menganalisis unsur apa gitu. Bagian yang belum saya kuasai itu apa? Langsung. Terus nama semua? Siapa ada lupa? Terima kasih kalian sudah menulisnya. Mengisi lembar evaluasi hari ini ya, kegiatan kita sampai di sini. Sebelumnya itu Ibu menyampaikan ya, jangan lupa belajar ya, jaga kesehatannya. Kalian sudah kelas 9. Kalau mau kemana-mana setidaknya harus ada pemberitahuannya ke orang tua. Jangan langsung hilang ya. Disampaikan terus, ada kegiatan di sekolah disampaikan, kegiatan belajar di rumah teman disampaikan ya. Jaga kesehatan, jangan ya kalian itu sudah pegang HP ya, usahakan malam itu jangan mete ya, tidur yang cukup. Kelas 9 itu berarti harus lebih serius lagi belajar di sekolah maupun di rumah, harus bisa mengatur waktu secara baik ya. Belajar itu jangan ya pakai sistem kebut semangat cicil ya, seperti itu sampaikan itu belajar itu cicil dan 7 hari, sehingga ketika pada saat ada ulangan atau ujian kamu selalu posisi siap. Atau kalau memang harus belajar ya, tapi belajarnya tidak mulai dari awal. Beda dengan orang yang tidak pernah cicil, belajar cicil. Itu nanti waktu ulangan dia kesulitan, karena 1 hari dia harus menyelesaikan 3 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran dia harus belajar. Sistem kebut semangat itu bikin kita sakit atau dipaksakan. Isi itu dipaksakan berarti harus mikir belajar ya. Nah itu jangan lupa ke sekolah sarapan dan ya, mandi ya, bisa. Kita lupa tugas ya, tugas rumah. Oke, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Ibu minta kesediaan anak ya, dana untuk memimpin kita dan doa penutup. Sebelum itu kalau sebentar pulang langsung ke rumah ya, jangan lagi parkir di jalan atau belok kiri kanan lagi. Yang di rumah teman tidak boleh. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.